Assalamualaikum semuanya. Halo semua, balik lagi di channel YouTube ini. Di video kali ini kalian bakal bareng sama aku pastinya. Dan bagi kalian yang belum tahu aku siapa, nama aku Latifah Sahda dari kelas 10 MIPA 5, Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. So, how are you guys? Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap semangat ngejalanin hari-hari di minggu-minggu, bulan-bulan COVID-19 ini. Walaupun tetap harus di rumah aja, tetap ngelakuin hal-hal yang sama, ketemu sama orang-orang yang sama tiap harinya. But it's okay, we know ini bakal berakhir secepatnya. And we can do this, kita bisa ngelakuin ini bareng-bareng. Tetap lakuin hal-hal yang positif dan ambil hikmah di setiap kejadian yang ada. Kalian tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak. Kalau kita ngomongin sejarah, mungkin bagi beberapa orang itu adalah hal yang ngebosenin banget, tapi gak bakalan ada aku dan kamu kalau gak ada sejarah. So, kita langsung mulai aja. Aku bakal mulai dari Islam di Indonesia. Negara Indonesia menjadi negara mayoritas penduduk Muslim atau mayoritas penduduk yang beragama Islam, di mana Indonesia mendapat urutan pertama menjadi negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Menurut data sensus 2010 menyatakan bahwasannya sekitar 87,18% penduduk Indonesia atau sekitar 207 juta jiwa Indonesia beragama Islam. Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk dijelaskan kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Tapi ada beberapa teori yang menyatakan cara masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarat India, di mana teori menyatakan bahwasannya Islam bisa masuk ke Indonesia lewat peran para pedagang Muslim dari Gujarat yang datang ke Indonesia sekitar abad 13 Masehi. Teori yang kedua adalah teori Mekah atau Timur Tengah. Nah, teori ini juga sama menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia melalui peran para pedagang-pedagang Timur Tengah yang berdagang ke Indonesia sekitar abad 7 Masehi. Dan teori yang ketiga adalah teori Persia yang menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia lewat para pedagang Persia yang singgah terlebih dahulu di Gujarat kemudian datang ke Indonesia. Pada dasarnya, Islam bisa berkembang di Indonesia tidak jauh dari peran pentingnya para pedagang Muslim dan para ulama yang mulai membangun sebuah kerajaan. Contohnya adalah Kerajaan Demak. Nah, yang pertama kita mulai dari letak geografis. Secara geografis, Kerajaan Demak itu terletak di Jawa Tengah, di mana dia berkembang dari sebuah daerah atau sebuah desa bernama Bintoro yang merupakan daerah bawahan Majapahit. Karena pada dasarnya, Kerajaan Demak sebelum menjadi sebuah kerajaan yang besar, dia merupakan sebuah kadipaten yang berada di daerah Kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah politik. Nah, setidaknya ada 3 raja besar atau 3 raja utama yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah, di mana beliau memimpin sejak tahun 1500 sampai 1518 dan memiliki julukan Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Nah, di mana julukan ini didapatkan ketika beliau memimpin Demak. Di bawah masa pemerintahannya inilah ikonik dari Kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Demak, ini dibangun di tengah kota alun-alun Demak. Ya. Dan yang kedua adalah Pati Unus. Pati Unus sendiri adalah putra dari Raden Patah dan memimpin sejak tahun 1518 sampai 1521. Nah, Pati Unus ini dikenal dengan seorang panglima perang yang gagah dan dia mendapatkan gelar dengan Yang kedua adalah Pati Unus yang memimpin sejak tahun 1518 sampai 1521. Pati Unus sendiri adalah seorang putra dari Raden Patah dan dikenal dengan panglima perang yang gagah, sehingga beliau mendapat julukan
Panglima atau Pangeran Sabrang Lor. Nah, Patih Unu sendiri itu memimpin semenjak sepeninggalan ayahnya. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono, di mana Sultan Trenggono ini mulai memimpin sejak tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono sendiri adalah adik dari Patih Unus. Dikarenakan Patih Unus tidak memiliki keturunan, maka secara tidak langsung kekuasaannya jatuh ke adiknya sendiri. Di masa pemerintahan Sultan Trenggono inilah masa kejayaan Kerajaan Demak muncul. Kerajaan Demak mulai meluaskan dari kekuasaannya dan melakukan pernikahan politik. Kemudian, sepeninggalan atau setelah meninggalnya Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan. Hal inilah yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak. Nah, yang ketiga adalah ekonomi. Kerajaan Demak dikenal dengan kerajaan maritim, di mana dia menjalankan fungsinya sebagai penghubung atau transit dari daerah-daerah yang menghasilkan rempah. Dia juga didukung dengan penghasilan agrarisnya, seperti komoditas ekspor yaitu beras, madu, dan lilin. Kemudian yang keempat adalah sosial budaya. Sosialnya sendiri, sebagai kerajaan Islam, pastinya kerajaan Demak itu diatur oleh hukum-hukum Islam yang berlaku pada masa itu. Kemudian, untuk budayanya, kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan yang ada, seperti bangunan Masjid Agung Demak, kemudian ada beduk, kentongan, piring campa, pintu beledek, dan banyak jenis peninggalan lainnya. Nah, aku kira cukup untuk penjelasan dari kerajaan Demaknya sendiri. So, kalau kalian belajar suatu hal yang baru dari video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, boleh juga komen di bawah dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga tombol subscribe-nya dan loncengnya. Dan kalau kalian mau tahu lebih tentang aku, boleh langsung di-follow Instagram aku di sini @latifash03 aja. So, thanks for watching and see you guys.